Media sosial selalu memberikan kabar yang menarik setiap harinya. Entah kabar bahagia, kabar yang inspiratif, konten yang mengedukasi, serta masih banyak hal-hal yang positif lainnya yang bisa kita dapatkan. Netizen pun bebas memberikan komentar disertai dengan rasa tanggung jawab. Dan tentunya setiap konten akan ditemukan yang membuat netizen plus 62 heboh. Dan kali ini yang membuat netizen heboh adalah ketika April Jasmine berjoget ria di media sosial TikTok yang kemudian menjadi viral. Sebagian netizen menilai bahwa statusnya sebagai istri seorang ustadz tidak pantas bersikap seperti itu. Tak pelak, hujatan ditujukan oleh netizen plus 62 kepada April Jasmine. Mengetahui aksi jogetnya di TikTok menjadi viral dan sang istri tercinta dihujat, Ustadz Solmed pun memberikan penjelasan serta pembelaannya. Ustadz Solmed mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut tidak salah. Begini, apapun media itu pasti punya manfaat. Sama kayak pisau. Dipakai oleh pembajak, dia jadi kejahatan. Dipakai tukang daging, maka dia menjadi sesuatu yang manfaat. Lantas jangan sampai pisau digunakan untuk membunuh, lalu pisaunya jadi haram. Pabrik pisaunya malah ditutup. Tidak begitu cara mengambil hukum. Instagram, Facebook, TikTok, WA, ya, Twitter, ini semua adalah media silaturahim, media penyampai, media entertain, media hiburan. Yang kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia jadi manfaat. Sebelum kita bicara hari ini ya, soal misalnya tarian, atau soal senam, soal seni, gerak-gerik, lika-liku atau lekuk gerakan. Ulama-ulama kita terdahulu sudah pernah membahas ini. Dan hukumnya adalah mubah. Dengan catatan, tidak berlebihan. Tidak menampilkan aurat, tidak membuat orang kemudian jadi bergairah terangsang gitu. Nah, dia menjadi makruh, ada lagi ketentuannya, bahkan dia menjadi haram kalau misalnya sampai jogetnya itu berlebihan, apalagi sampai muter tembus ke tanah. itu parah, itu sudah itu keluar minyak, masya Allah, itu luar biasa itu joget sampai tembus ke tanah keluar minyak. Bumi. Nah, semua itu ada ketentuan. Saya kasih contoh. Waktu zaman kita TK kita TK Muslim. Guru-guru TK kita mengajarkan, ayo adik-adik, sorong ke kanan, sorong ke kiri, tralalalalalalala, hore. Makasih Bu Guru. Kenapa jadi haram ketika masuk TikTok? Kenapa jadi haram ketika musiknya tidak potong bebek angsa? Nah, menyebut haram itu pun harus ada ketentuan hukumnya. Ustadz Solmed pun mengatakan bahwa dirinya sempat tidak mengetahui aksi istrinya seperti apa sehingga viral dan membuat heboh netizen plus 62 tersebut. Kemudian, dengan rasa penasarannya, Ustadz Solmed pun bertanya kepada sang istri tercinta, aksi joget mana yang membuat netizen heboh dan memberikan pendapat yang beragama serta menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menghujat dan ada juga yang menyatakan tidak masalah dengan aksi joget April Jasmine di TikTok. Dan ketika pada akhirnya mengetahui aksi joget April Jasmine di TikTok, Ustadz Solmed geleng-geleng kepala bukan kepalang, serta heran. Bagaimana bisa hanya video istrinya tersebut yang biasa-biasa saja, namun menimbulkan kehebohan oleh netizen plus 62. Kenapa disebut haram? Kok orang jogetnya kayak kaki gini nih, sorong ke kanan, sorong, tergantung. Kenapa potong bebek angsa jadi boleh, di TK jadi boleh, begitu masuk TikTok jadi haram? Nah, yang perlu ditanya, ini yang haram TikToknya, seni tarinya, atau lagunya? Mikir, kata Cak Lontong. Kalau saya, ya semua saya bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Mana saya sampai lihat, mana sih yang lagi viral kamu ini? Saya malah nggak tahu bener. Mana coba saya mau lihat. Masa Allah, ini mah kalau dalam pandangan ulama belum disebut tarian ini. Tarian saja dalam pandangan ulama dibolehkan. Ini mah belum tarian. Ini mah gerak kaki sama tangan begini-begini, belum tarian. Jadi kalau ulama lihat justru nggak jadi pembahasan ini mah.
orang pegel kaki pegel tangan ini. Cuman ya ngelurusinnya pakai musik gitu. Enggak, ini mah nggak masuk hitungan. Nah jadi saya kemudian berpikir, oh daripada orang kebingungan antara boleh atau tidak, sekalian aja. Nih dalilnya, nih dasarnya. April Jasmine akhirnya menceritakan proses terjadinya video aksi jogetnya di TikTok yang kemudian menjadi viral dan menuai kehebohan di netizen serta masyarakat. Awal mulanya adalah ketika dirinya sedang berulang tahun dan teman-teman dekatnya yang kangen meminta untuk berkumpul untuk merayakan pertambahan usia April Jasmine. Dan setelah selesai berkumpul merayakan kebahagiaan ulang tahun, April Jasmine diminta oleh teman-teman dan sahabatnya tersebut untuk membuat video TikTok. Permintaan dari teman-temannya tersebut disetujui oleh April Jasmine serta mengambil tema yang sedang hits di media sosial TikTok. Dan tak lama kemudian video joget bersama teman-temannya tersebut di-upload oleh April Jasmine. Dan tak lama kemudian April Jasmine yang tidak menyangka bahwa videonya tersebut akan menjadi viral menjadi terkejut. Namun ketika sudah terkejut, April Jasmine serta Ustadz Solmed pada akhirnya hanya tertawa dan justru menganggap hal ini menjadi jalan dari Tuhan untuk mendapatkan berkah yang melimpah. Itu kan pas tanggal 1 April kemarin aku ceritanya ulang tahun. Terus kan teman-teman pada kangen. Tapi ya udah 7 orang aja ya gitu karena nggak berani rame-rame. Kita makan lah. Selesai makan itu pas mau pulang terus teman-teman gini, April TikTokan yuk gitu. Oh ya udah. Kan emang lagi hits yang lari terus bla 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 gitu. Ya udah. Akhirnya aku yang lari karena aku yang lagi ulang tahun gitu. Terus lari terus bikin. Nah, teman-teman kan emang mana belum share, ntar dulu ya gitu. Nah pas kemarin lagi syuting kita berdua kan, karena teman-teman tanya, akhirnya aku share. Jadi nggak ada caption, nggak ada apa karena memang lagi buru-buru mau syuting. Terus selesai syuting teman-teman banyak banget yang WhatsApp DM gitu, April gitu, sampai sampai buka Polres, sampai semuanya bilang apaan gitu kan, apaan. Terus apaan di capturein. Ya Allah gitu. Awalnya kan belum masuk lambe kan, cuma lambe apa gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa. Udah yang lihat dikit kali. Langsung dong begitu pas. Udah berapa? 3 juta. Keluarin produk. Bener. Keluarin produk. Saya bilang saya keluarin produk. Bini keluarin produk. Saya bilang Allah tuh kalau mau kasih rezeki, ada orang berjuang viral, nggak viral. Keluar duit ratusan juta, nggak viral. Kamu iseng jadi viral. Begitu berapa udah? 3 juta lebih lambe. Keluarin produk. Wah, rame produk kita hari ini. Saya bilang inilah pertolongan Allah itu, saya bilang. Jadi gitu, jadi bukan hal yang emang dibuat, emang nggak sengaja aja kayak kalau kita sama teman-teman gitu kan. Ya teman-teman aku kan juga lucu-lucu kan, mau yang mama kayak apa juga dia ikutan aja, seru aja gitu kan. Sampai teman aku tuh kasihan, April kamu gak kenapa-napa kan? Aku gak kenapa-napa kak, aku baik-baik aja. Iya aku kasihan sama kamu. Gak apa-apa juga sih, aku gak kenapa-napa. Kakak gimana? Aku juga gak kenapa-napa. Malah ada yang bilang alhamdulillah karena memang baju aku ada yang endorse ya. Alhamdulillah April aku follower nambah, aku langsung dipesen baju yang dipakai kamu. Alhamdulillah. Sampai tadi ada wartawan telepon saya, bagaimana Ustadz perasaannya? Saya bilang alhamdulillah. Mumpung itu tamu-tamu datang ke lapak IG saya langsung sediakan jamunya, susunya, kopinya, maaf rokoknya, saya sediakan langsung. Hayo jajan, jangan ngumpul doang, pada belanja. Saya bilang keluarin produk baju lu, ayo kumpul pada belanja. Gitu lah, Gak ada rasa apa-apa karena memang aja. ya karena memang sesuatu yang dalam pandangan agama juga mubah gitu loh. Jangan yang mubah ini kita bikin sulit. Jangan yang mubah ini kita bikin susah. Agama ini tidak susah, agama ini mudah. Kita yang suka nyusah-nyusahin dalam beragama. Iya. Masih banyak sih koleksi itu. Cuma jangan kelihatan banget jualan ya, gak enak kan? Iya. Atu-atu gitu kalau mau dikeluarin. Ya maksudnya kan kita bikin kan kadang beberapa gitu kan sama teman-teman. Jadi masih banyak sih kisah yang lucu-lucu, tapi kan pas lihat itu dibiarin aja, diemin dulu aja. Diemin dulu aja gitu ya. Udah aku tenang-tenang dulu aja. Meskipun pada akhirnya banyak netizen yang menghujat dirinya, April Jasmine mengatakan bahwa dirinya santai-santai saja dan tidak baper atas respon yang diberikan oleh netizen.
Ustadz Solmed mengatakan dan melihat di kolom komentar ada yang menghujat, namun tak ketinggalan ada yang membela aksi joget April Jasmine tersebut. Selain itu, Ustadz Solmed mengatakan jika sedang bermedia sosial, dirinya serta April Jasmine tidak baperan. Enggak sih, aku orangnya alhamdulillah nggak baper sih. Ya udah biasa lah ya, orang mau komen baik alhamdulillah, mau komen nggak baik urusan dia mau lah udah. Dan gitu. media sosial itu ya saat kita bermedia sosial satu syaratnya tidak boleh baper. Titik itu saja. Nah, jadi kita nikmati aja. Oh, lagi begini ceritanya. Oke. Apa yang bisa dijawab? Ini jawabannya. Dan saya orang yang paling tidak pernah mau menjawab komen-komen kalau saya udah kasih jawaban di foto misalnya, biarin mereka berdebat antar mereka. Saya liatin aja. Ini seru nih. Ya jadi ibarat kata wasit, saya ada di pojokan kan. Hayo tanding deh, lu sama lu Pade. Gue bacain aja. Nggak mau saya ikut. Udah hari itu saya jadi wasit, saya liatin komen-komennya. Antar mereka deng. Nah, saya cuma kasih bahan, silakan olah. Mau jadi apem boleh, jadi gemblong boleh, silakan. Mau jadi ongol-ongol boleh, silakan nih bahannya. Aduh. Sempat merasa emosi nggak sih Ustadz dengan banyak netizen komentar Ustadz nggak bisa didik istrinya? Oh banyak. Lebih dari itu saya terima. Gitu kan. Habis itu yang saya pikirkan saya tuh, yang produk apa besok kita keluarin? Ini rame nih malam nih. Produk apa besok nih? Jadi malam itu kita justru ngobrol produk apa yang kita mau keluarin, bukan kira-kira bagaimana nih yang enggak. Jadi salah betul kalau Anda memviralkan pengusaha. Ini kunci kita semua menjual produk. Berarti menjadi hiburan juga ya? Jadi hiburan gitu. Banyak orang dengan sengaja. Kita nggak ada sengaja-sengajanya. Ada orang yang bikin strategi bagaimana Bikin biar strategi viral. jadi viral. Kita kan nggak sengaja. Kita malah nggak sengaja. Langsung saya cek lambe turah berapa? 3 juta lebih. Keluarin dagangan. Ya lu bayangin, maaf, Raffi aja cuma 1, sekian juta. April baru 1 hari udah 3 juta lebih. Gimana nggak keluar dagangan gue, dagangan dia? Keluarin baju, keluarin kopi, susu, rokok, sin. Tit. Baca. Pengusaha digituin. Tadi pengusaha gua ngeluarin biaya promo miliaran. Iya. Tiba-tiba nggak keluar biaya promo, orang mempromokan. Ya sudah. Sikat. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak. Terima kasih Abang, Kanda semua. Terima kasih.